Assalamualaikum adik-adik semuanya. Mau tahu nggak cara mudah menghafalkan geometri molekul? Simak ya videonya. Nah, sebelum melogika geometri molekul, terlebih dahulu kalian harus mengenal geometri molekul itu sendiri. Di sana ada huruf A di tengah. Huruf A itu dianalogikan sebagai atom pusat. Yang sekitar dari atom A atau sekitar atom pusat itu namanya bidang ekuatorial. Yang atas dan bawah dari A atau atom pusatnya itu disebut bidang aksial. Jadi adik-adik, kemana nih anak? Halo kak. Itu. Ngapain di situ? Bentar, pakai kincu dulu. Ayo sini. Tara. Nah, belajar bareng ya. Iya dong, kan udah cakep. Untuk melambangkan geometri molekul, biasanya ya itu ditulis dengan huruf A, X, M, E, N. Maka dari itu, A itu dianalogikan sebagai atom pusatnya. X itu dianalogikan sebagai pasangan elektron ikat. Sedangkan yang E itu dianalogikan sebagai pasangan elektron bebas. Sedangkan M itu adalah jumlah pasangan elektron ikat. Sedangkan N itu adalah jumlah pasangan elektron bebas. Langkah berikutnya, kita akan membahas syarat-syarat melogika. Yang pertama, untuk M itu tidak boleh sama dengan 1. Jika M ditambah dengan N kurang dari 4, maka letakkan semua X itu di daerah ekuatorial saja. Jika M ditambah dengan N itu sama dengan 4, maka kita mengikuti bentuk tetrahedral. Tetrahedral itu gimana? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Jika M ditambah dengan N itu lebih dari 4, maka dua buah X itu taruh di aksial, sedangkan sisanya taruh di ekuatorial. Sekarang untuk syarat penamaannya, arti kata planar itu adalah bidang datar. Arti kata hedral itu adalah bidang segitiga. Nanti kalau misalkan ada kata-kata terdistorsi, itu artinya terpotong oleh pasangan elektron bebas. Kemudian, kalau misalkan nanti ada kata-kata piramida, itu artinya ya bentuk piramida. Kemudian, kalau misalkan nanti ada kata-kata gonal, itu artinya bagaimana bentuk bidang yang ada di bidang ekuatorial. Nah, ini dia bab yang paling kita tunggu. Mari melogika. Yang pertama yang akan kita bahas, jika M ditambah dengan N itu sama dengan 2. 2 itu kurang dari 4. Artinya dia harus ditaruh di bidang ekuatorial saja. Nah, contohnya yang pertama dan menjadi bentuk utama itu adalah AX2. Nah, di sana ada huruf A, ada pasangan elektron ikatan di kanan dan di kiri. Dari sana dapat kita ketahui bentuknya apa, hayo? Linier dong. Iya, linier. Kemudian kalau kita coba AX1, E1, apakah ini bisa dibuat geometri molekul? Enggak. Iya, jawabannya tidak. Kenapa? Ingat bahwasanya M itu tidak boleh sama dengan 1. Untuk selanjutnya, ada M ditambah dengan N itu sama dengan 3. 3 kan kurang dari 4. Berarti taruh semuanya, baik itu X maupun E, di bidang ekuatorial saja. Oke, bentuk utamanya adalah A, X, 3. Kita lihat, di sana ada A untuk atom pusatnya, ya kan? Iya. Kemudian ada 3X yang ada di bidang ekuatorial. Kalau misalkan kita gambar ya kayak gitu, berarti itu bentuk apa? Segitiga nggak sih? Iya, segitiga datar, atau bahasa lainnya trigonal planar. Tri itu 3 sisi, ya kan, 3. Gonal itu ada di bidang ekuatorial, ya. Kemudian planar artinya datar. Kemudian AX2, E1. Untuk bentuknya kita pakai bentuk utamanya kayak yang ada di gambar ya. Kemudian karena salah satunya harus jadi PEB, jadi harus kita potong.
kita ubah menjadi PEB. Kalau sudah kayak gitu, yuk kita gambar. Nah, itu bentuknya apa? Bengkok Kalau udah nggak kayak sih? gitu, huruf V. Atau ada beberapa buku dia bilangnya bengkok. Yeay, aku bener. Selanjutnya AX1E2. Kira-kira kalau misalkan rumus molekul kayak gini, bisa nggak dibentuk geometri molekul? Enggak dong. Nggak bisa kan? Ingat bahwasanya M tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya untuk M ditambah dengan N sama dengan 4. Ingat, kalau M ditambah dengan N sama dengan 4, bentuk utamanya harus tetrahedra. Bentuk utamanya adalah AX4. Ada atom pusat A dan ada elektron ikatan X ya, yang mengikat dengan sudut yang sama besar antara ikatan satu dengan ikatan yang lainnya. Bentuk inilah yang disebut dengan tetrahedral. Kenapa kok bisa disebut dengan tetrahedral? Ingat, tetra itu artinya 4, sedangkan hedral itu artinya bidang. Mana aja bidang segitiganya? 1, 2, 3, 4. Iya Selanjutnya AX3E1. Untuk bentuk utamanya kita mengikuti atasnya ya. Karena ada satu elektron ikatan yang harus diganti dengan pasangan elektron bebas, jadinya kayak gitu. Kalau sudah, bentuk apa ini? Ada beberapa yang bilang piramida trigonal, atau ada beberapa buku bilangnya piramida terdistorsi. Artinya, dia piramida tapi terpotong oleh pasangan elektron bebas. Selanjutnya, AX2E2. Untuk bentuk utamanya, kita pakai yang di atasnya ya. Nah, karena di sana ada 2 PEB, jadi X-nya harus kita potong sebanyak 2. Jadinya seperti yang ada di gambar, bengkok atau huruf V. Untuk selanjutnya, AX1E3. Apakah ini boleh? Enggak dong. Tidak boleh ya. Ingat bahwasanya M tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk ke M ditambah N sama dengan 5. Karena 5 lebih dari 4, maka ingat lagi ya syaratnya tadi. Yang Syarat 2 yang ikatan taruh di bidang aksial, sedangkan sisanya taruh di bidang ekuatorial. Oh iya Yang sih. pertama adalah kita pakai bentuk utamanya, yaitu AX5. Oke, di sana ada huruf A kan? Nah, sesuai syaratnya, ada 2 ikatan itu ditaruh di bidang aksial, atas dan bawah. Berarti kalau misalkan 2 sudah ditaruh di atas maupun bawah atau di bidang aksial, sisanya ada berapa? 3. Ada 3 kan? 3 taruh aja di ekuatorial dengan sudut yang sama besar. Kalau sudah, ayo kita tebak. Itu bentuknya apa? Trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal. Jadi kenapa kok dia bisa dinamakan sebagai trigonal bipiramidal? Nggak tahu. Trigonal Kan tinggal baca berarti aja. ada 3 sisi di bidang ekuatorial. Bentuknya kayak itu. Kemudian B itu artinya 2, piramida artinya piramida. Berarti ada berapa piramida? 2. Ada 2 piramida, ya kan? Di mana aja? Di atas dan di bawahnya. Selanjutnya AX4E1. Untuk bentuk utamanya kita pakai bentuk utama sebelumnya ya. Untuk M ditambah N sama dengan 5 ini ada syaratnya. Syarat lagi. Yaitu jika dia mempunyai pasangan elektron bebas dan mau dipotong, maka yang dipotong harus bidang ekuatorialnya dulu. Untuk kasus yang ada di sini, karena E-nya hanya sama dengan 1, coba aku potong yang sebelah sana. Nah, dari situ kelihatan bentuknya apa? Apa ya? Jungkat-jungkit. Tahu ada Kok beberapa buku jungkat-jungkit? yang bilangnya sisau. Kenapa dia sampai dibentuk jungkat-jungkit? Enggak Nah, tahu. coba kalian ambil sisi ini, kemudian kalian putar 90 derajat. Jadinya gimana? Oh iya Kayak sih. jungkat-jungkit kan? jungkat-jungkit. Selanjutnya AX3E2. Untuk bentuk utamanya masih tetap ya, sesuai dengan bentuk utama AX5. Nah, untuk gambar yang ada di atas, coba aku potong yang sebelah situ ya. Aku ganti dengan pasangan elektron bebas. Bentuknya kayak apa? Huruf T nggak sih? Iya, bentuknya kayak huruf T. Langkah selanjutnya, AX2E3. Syaratnya masih berlaku ya. Oke, dengan bentuk utama seperti itu, berarti kita potong 3 buah yang ada di ekuatorial, kita ganti dengan PEB. Oke, kita bentuk. Apa itu bentuknya? Bentuknya Linier. adalah linier. Selanjutnya, AX1E4. Apakah itu boleh? Tidak Enggak. boleh. Ingat bahwasanya M tidak boleh sama dengan 1.
Kita lanjutkan untuk M ditambah dengan N sama dengan 6. Ingat, 6 lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, harus ditaruh di aksial sebanyak 2 ikatan, sisanya ditaruh di ekuatorial. Yuk, kita mulai dengan bentuk utamanya, yaitu AX6. Di sana sudah ada atom pusatnya kan? Nah, yang 2 ditaruh di aksial, kemudian berarti sisanya berapa? 4 dong. Ada 4 kan? Taruh yang 4 di bidang ekuatorial. Kalau sudah kayak gitu, kira-kira itu bentuknya apa? Apa Oktahedral atau tetragonal bipiramida. Kok bisa, Kak? Jadi, kenapa kok dia dikatakan oktahedral? Ingat, okta itu artinya 8. Hedral artinya bidang segitiga. Oke, yang mana aja? Ayo kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham kan? Paham, paham. Selanjutnya, kenapa kok bisa dia dinamakan sebagai tetragonal bipiramidal? Jadi, gonal itu kan bidang ekuatorial. Kita lihat bidang ekuatorialnya ada berapa sisi? Oh iya sih, ada 4. Nah, ada berapa sisi? 4 kan? Tetra artinya 4, gonal adalah bidangnya. Sedangkan piramidanya ada 2, yaitu yang ada di atas maupun di bawah. Sudah paham kan? Paham dong. Untuk selanjutnya, AX5E1. Nah, untuk M ditambah dengan N sama dengan 6 ini, ada syaratnya juga. Syaratnya beda dengan sebelumnya. Yang beda kali lagi. ini, itu kalau misalkan mau dipotong dengan PEB, itu dahulukan yang bidang aksialnya dulu. Oke, bentuk utamanya kayak yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan dipotong satu bidang aksialnya, coba aku ambil yang bawah dulu yang aku potong ya. Jadinya kayak gitu. Kalau misalkan itu dikasih bidang, bentuknya kayak apa? Piramida. Iya, benar. Kayak piramida persegi. Jadi alasnya itu kan persegi. Atasnya ada piramidanya. Atau piramida tetragonal karena alasnya ada 4 sisi. Oke, lanjut. AX4E2. Bentuk utamanya kayak gitu ya, kayak yang sebelumnya ya. Oke, coba aku potong bidang aksialnya, berarti yang atas dan di bawah aku ganti dengan pasangan elektron bebas. Jadinya kayak gitu ya. Sesudah itu, coba aku hubungkan menjadi satu bidang kan? Bidang apa itu? Aku sih taunya Iya, kotak. bentuknya adalah segi 4 datar atau bujur sangkar planar. Ingat, planar tadi artinya adalah datar. Oke adik-adik, sudah jelas kan bagaimana cara melogika bentuk geometri molekul? Cukup mudah bukan? Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kalau dua sudah diambil di ekuatorial. Sama. M plus N ini jadi adik-adik,